Hembusan angin meniup wajah alam, mataku tak berkedip menatap langit. Terlalu luas tak bertepi pandang, bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati, ku harus jujur pada hatimu. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, Senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas, mencari cinta sejati. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, Senyumku melepaskan kau pergi. Senyumku melepaskan kau pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya, Tabipun dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, malam ini kita akan bertemu penggagas sekaligus motivatornya UMKM Go To Virtual. Kita kenalkan langsung dan kita sambut langsung, ini dia Bapak Agus Rianto. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Bapak Agus Rianto? Alhamdulillah. Ya. Adit sendiri gimana, Dit? Alhamdulillah. Saya sudah lama sekali pengen pengen bertemu langsung secara khusus dengan Bapak Agus, karena saya tahu Bapak Agus dari dulu memang orang yang kompeten di bidangnya, dan yang bikin surprise sekarang masuk ataupun merambah ke dunia UMKM. Dunia asing ya? Dunia asing. Seperti masuk ke dunia yang lain. Tapi ya cukup berhasil, bisa dibilang berhasil, dan bisa dibilang menjadi motivasi untuk kaum mudanya Lampung Barat khususnya, dan insya Allah ke seluruh Indonesia. Amin, 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 insya Allah. Adit sendiri apa kabar nih? Kawan sekolah nih dulu sebenarnya. Iya benar, ini teman sekolah saya teman-teman. Tapi saya salut sama beliau karena beliau, saya pengen minta resepnya awet muda beliau. Wah, awet muda, gagasannya, cemerlang-cemerlangnya, semua yang sudah diserahkan, yang sudah dicurahkan untuk Lampung Barat. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil motivasinya dari Pak Agus Rianto. Baik Pak Agus, tanpa lupa basa-basi, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk membangkitkan UMKM di Lampung Barat khususnya? menggiatkan dan membangkitkan. Menggiatkan dan membangkitkan. Oke, tapi sebetulnya saya ya masa langsung ke dagingnya lah, kita kulitnya dulu lah ya. Boleh siap. Kulitnya. Jadi alhamdulillah saya senang juga sih sebenarnya ketemu Adit. Udah lama kan gitu tuh nggak nyanyi pakai gitar akustik ya. Zaman dulu itu jangankan sembul ya, kaset, kadang-kadang pakai kaset yang suka kusut gitu ya kalau kita diputar pakai pena Pak. Iya, pakai pena kalau dia kusut. Jadi alhamdulillah kita zaman dulu bisa nyanyi pakai gitar itu udah sesuatu banget ya. Ya, beda dengan anak-anak sekarang, pengen lagu udah tinggal
pencet YouTube, pencet semua dan sebagainya, mau karaokean Yang teriak-teriak penting sendiri. kuotanya Pak. Wah, iya. Iya kuotanya. Jadi ya alhamdulillah malam ini juga ajang kita reuni juga Om Adit. Dan sebenarnya ya bukan saya sendiri juga yang boleh dibilang punya pencapaian, tapi Adit juga punya pencapaian. Kita mengasah apa ya, minat dan bakat di passion. Dan saya surprise Pak dengan suara Bapak yang mantap tadi Pak. Wah, itu Mantap sekali Pak. padahal saya grogi. Grogi itu kamera. Masya Allah, tapi tadinya pengen Adit yang ngambil vokal semuanya, tapi Iya, rupanya benar ada sekali, sedikit Pak. Ada kendala sedikit. Iya, ada kendala sedikit. Ya udah sudahlah, anggap aja duet sekalian reunian. Iya, benar sekali. Tadi ditanya motivasi ya? Iya, benar, Oke, Pak. motivasi. Tapi biasanya kalau saya ngobrol sama teman-teman pegiat, teman-teman relawan itu biasanya saya nggak langsung masuk ke inti materinya. Kalau ibaratnya masa baru masuk kelas sudah disodorin soal kalkulus tingkat Iya. 5, emangnya nggak stres gitu ya. Jadi saya biasa buka sesi itu dengan storytelling, dengan cerita lah ya, dengan cerita. Dan yang saya ceritakan ini biasanya satu kisah nyata sih, satu kisah nyata yang diharapkan itu bisa menginspirasi banyak orang, bisa menyemangati banyak orang. Saya ingin cerita tentang ada 2 orang sepasang lah, pilot dan co-pilot yang berusaha mendaratkan pesawatnya di salah satu bandara di Hong Kong itu dalam kondisi badai yang luar biasa. Pesawatnya Airbus. Ini kisah nyata. Kisah ini saya baca di bukunya salah satu motivator dan spiritualis Indonesia, Ari Ginanjar Agustian, di buku SG-nya. Oh ya, Ari Ginanjar. Jadi suatu saat pilot dan co-pilot ini dia sedang berusaha mendekati landasan, dia membawa ratusan penumpang pesawat Airbus. Tiba-tiba ketika sampai di titik dia tidak mungkin kembali lagi untuk mengangkasa, terjadi badai sekitar landasan. Depannya tertutup kabut, pilot nggak bisa melihat landasan. Kalau pilot kan dia landing itu, dia nggak bisa ngandelin autopilot loh, harus benar-benar manual. Keterampilan dia, benar-benar skill dia sebagai pilot, dia nggak bisa melihat landasan, sementara dia harus mengarahkan pesawatnya ke landasan itu. Panik lah dia ya. Wah, ini di belakang saya, Masya Allah, di belakang saya ada ratusan penumpang yang menggantungkan keselamatannya kepada saya. Sementara nyawanya pula. Ya, nyawanya kepada saya. Dan dalam kondisi kayak ini saya nggak bisa melihat landasan, kemana saya mau ngarahin pesawat ini. Balik lagi ke angkasa udah nggak mungkin, udah nggak bisa gitu. Jadi dia komunikasi sama co-pilotnya kurang lebih, Kapten, the runway is not inside gitu. Landasannya nggak kelihatan. Jadi kalau pilot sama co-pilot itu Om Adit, walaupun dia misalnya kita jemes semende di dekat, dia ngomong bahasa semende, tetap bahasa Inggris itulah. Weh di kinaan, enggak kan gitu. The runway is not inside. Terus akhirnya pilotnya panik, tapi singkat cerita co-pilotnya ini lebih tenang ya, lebih tenang. Tiba-tiba dia teriak, Captain, the runway is inside. Landasannya kelihatan, Captain. Terus kan pilot, no, negatif, enggak kelihatan sama saya, kata dia. Akhirnya singkat cerita si co-pilot ini dia mengambil inisiatif untuk udahlah biar saya mengarahkan pesawat ini. Oke, turn left, turn right, belok kiri, belok kanan. The glide, kita masuk sudut pendaratan dan akhirnya singkat cerita pesawat itu berhasil landing pada landasan yang benar. Dan ternyata setelah belakangan ditanya, kok bisa si co-pilot ini dalam situasi yang segitu paniknya dia hanya melihat celah kecil sekali di antara kabut itu yang membuat dia bisa melihat landasan itu. Kecil banget, sisanya gelap dan sebagainya, pilotnya nggak lihat, dia lihat sendirian. Jadi berdasarkan mungkin hanya secelah seukuran matanya itu dia memandu pilot itu untuk mendaratkan pesawatnya. Nah jadi kayak biasa, kalau menurut Adit, moral ceritanya apa tuh? Saya menangkapnya dari ketenangan hati, dan mungkin pikir jernih, jangan gerasa gerusuk, mungkin dari situ. Oh iya. Dari Bapak? Dari saya masih jawab juga nih. Iya dong. Biar pencerahannya ada, Pak. Kan biasanya guru ngasih soal dia nggak mau jawab juga, dia harus juga ya. Biar semua teman-teman tahu kalau dari cerita Bapak ada sisi yang bisa diambil. Iya, moral story lah, moral story-nya ya, yang ingin diambil dari cerita itu. Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya, pertama benar ketenangan itu tadi. Kadang-kadang kalau kita tenang, celah kecil aja kelihatan. Coba kalau berasa gerusuk, nggak kelihatan itu celahnya di depan gitu kan. Jadi kalau dipakai analogi, ibarat untuk kondisi sekarang, kita ini ngalamin apa ya, tekanan luar biasa nggak sih? Tekanan luar biasa sekali. Kita dapat kejutan yang kurang enak lah di awal tahun ini. Seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia, nggak lepas dari itu juga
Kabupaten Lampung Barat. Tapi seperti Kopilot tadi, kita usahakanlah kita melihat celah atau peluang sekecil apapun dalam situasi yang kalut dan sulit sekalipun gitu. Kan ancamannya kita dua, pertama pandemi, kedua resesi ekonomi dong ya. Iya, benar sekali. Terasa nggak sih? Banget Pak. Terasa ya? Gimana rasanya? Rasanya harus dinikmati tapi. Oh, harus dinikmati, alhamdulillah. Apapun itu harus disyukuri Pak. Mudah-mudahan semua cepat berakhir dan kita bisa seperti semula lagi. Makanya akhirnya saya sambung ditanya motivasinya. Saya juga berusaha, saya dan teman-teman yang satu pikiran dengan saya berusaha mencari celah apapun yang bisa kita tangkap, peluang sekecil apapun yang bisa kita tangkap untuk kita bertahan di masa pasca pandemi. Sekarang disebutnya new normal ya, sebenarnya istilah resminya bukan new normal sih, adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif gitu kan. Nah itu saya dan beberapa teman berdiskusi apa yang kita lakukan dalam fase sebut saja new normal ini. Apa yang kita prepare untuk itu. Sementara ancamannya resesi tadi kan ya, sudah kita pandemi, sudahlah pandemi, habis pandemi diancam resesi. Jadi double ancamannya multidimensi. Salah satu peluang kita itu kalau kita daya tahan untuk menopang daya tahan ekonomi, salah satu kan menghidupkan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi si teman, ya sudahlah saya sebut namanya aja lah ya, suami istri Email dan Dharma. Oh iya, Bapak ya, tahu kan? Iya tahu. Saya kenal. Kenal ya, teman. Sering ketemu juga kan? Sering ketemu juga. Dia datang ke kantor kan, memang suka kerja di kantor saya. Selesai bahas kerjaan ya kami bahas, Mel apa nih yang kira-kira mau dilakukan untuk kabupaten kita ini? Apa yang kita lakukan untuk mengatasi ancaman kita mengantisipasi ancaman resesi ini? Akhirnya saya sampaikan lagi, menurut saya peluang kita sih, kita ngidun UMKM nih, kalau korporasi besar kan rata-rata kolaps kan, tumbang. Apalagi penerbangan bro. Benar sekali. Penerbangan, pariwisata, perhotelan itu kan korporasi besar. Iya benar sekali. Kerasa banget gitu kan. Peluang kita di tempat kita mungkin kita, insya Allah dari pengalaman 98, 2008 itu kan, ya hidupkan UMKM gitu. Saya sampaikan gagasannya. Saya titip salam, Mel dan Dharma, titip ini sumbangsi saya sebagai warga Lampung Barat, tolong sampaikan kepada Pak Bupati. Yang biasa kita panggil Pak Ci. Pak Ci, iya. Saya titip tolong sampaikan ke beliau, tampaknya ini penting untuk kita lakukan. Ini sumbang saran saya, syukur-syukur sih beliau memang sudah punya strategi ke arah hal itu, tapi kalau belum mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya kata si Mel, Pak daripada saya pusing nyampainya Pak Baliut, udah Bapak aja ke sono. Singkat cerita saya ketemu Pak Bupati, saya sampaikan hal yang sama dan dia bilang salah satu cara kita untuk lebih meningkatkan kapasitas UMKM itu kan dengan membuat mereka terhubung dengan pasar yang lebih luas kan, bisa kelihatan lewat dunia maya dan sebagainya. Makanya ada jargon go virtual itu kan, itu yang tadinya jualan konvensional udah kita mulai akrab-akrab deh sama dunia maya gitu ya, untuk ngekspos produk, barang, jasa dan sebagainya gitu kan. Kita latih mereka, kita berdayakan mereka, insya Allah kita bisa, sumber daya kita banyak. Itu motivasi saya sebenarnya. Dan akhirnya boom. Ya nggak tahu ada yang mulai. Saya tahu itu boom atau enggak gitu. Menurut saya itu boom. Oh gitu. Itu boom. Karena ada banyak manusia di Lampung Barat ini yang memakai gadget hanya cuma buat WA dan Facebook saja, dan itu tidak digunakan untuk membangkitkan UMKM seperti Bapak bilang tadi, dengan ide dan gagasan yang Bapak sudah sampaikan dengan Pak Ci, itu menurut saya luar biasa Pak. Boom ya? Boom. Iya, jadi biasanya kita di Facebook bikin status galau, sekarang mulailah rajin-rajin status jualan gitu. Benar sekali Pak. Jadi ada manfaatnya buat kita semua yang mungkin saat sekarang tengah dirundung duka lah Pak. Ya, kita seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Ya. Dan mungkin ada cara-cara kiat-kiat lain yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh pengguna UMKM Go Virtual. Nah, baik. Kalau tadi Adit bilang ini boom ya, booming gitu kan. Tapi sebenarnya kami sendiri merasa pencapaian ini belum apa-apa sih, masih banyak banget PR-nya gitu kan. Masih banyak yang harus diurai, masih banyak persoalan. Salah satunya adalah bahwa kita juga belum sempat mendorong kampanye untuk Go Virtual ini ke beberapa bagian di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
kita ingin teruskan itu, tapi akhir-akhir ini kan sekitar sebulan terakhir ini rada horor gitu ya. Iya, Horor sekali, Pak. Kita dengar ada penambahan kasus di sana, penambahan kasus di sini, sehingga ketika kita mau ngadain acara kumpul-kumpul gitu, ya agak gimana, khawatir kurang elok dan sebagainya. Sementara Pak Cik sendiri, Pak Bupati kita mengamanatkan, tolong Agus dan teman-teman tularkan semangatnya kepada seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Barat. Itu amanah dari beliau, sehingga ya sudah, mungkin ini kita ngambil strateginya, kita ubah, kita kampanye virtual aja gitu. Dan kita bikin rekaman seperti ini, dan nanti mungkin bisa kita gali satu persatu lah ya, apa itu prinsipnya go virtual dan sebagainya gitu. Kita tujuan kita malam ini ngobrol juga, mudah-mudahan ini ngobrol yang penuh inspirasi, yaitu untuk mengkampanyekan semangat yang sama dengan sudah kita bangun itu ke khalayak lebih luas itu sekali. Mungkin doa saya pribadi, doa teman-teman semuanya se-Lampung Barat, mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan, UMKM Go Virtual bisa semakin booming dan semakin dimengerti oleh masyarakat Lampung Barat khususnya. Baik Pak, sebelum kami mendengarkan gagasan-gagasan Bapak yang akan Bapak sampaikan tentang UMKM Go Virtual, mungkin teman-teman ada yang mau tahu kilas baliknya Bapak bisa membangun komunitas untuk UMKM Go Virtual, ceritanya seperti apa? Oh iya, storytelling lagi. Oke, jadi waktu itu singkat cerita sudah saya cerita ngobrol sama Pak Cik tadi ya. Sebulan kemudian saya komunikasi dengan beliau baik melalui ajudan maupun secara langsung. Pak, kami izin untuk menyelenggarakan sebuah diskusi launching dan mohon kehadiran Bapak untuk bisa hadir di sana. Singkat cerita waktu itu saya sempat ngubungin Adit juga ya, tanggal 5 Juli 2020 ya, di Cafe Abama. Tapi mohon maaf mungkin lagi donasi juga waktu itu, lagi galang acara amal juga. Lagi galang acara amal. Jadi kita launching tanggal 5 Juli di Cafe Abama, diskusi dengan Pak Bupati waktu itu, dan Pak Bupati juga itu merupakan satu dukungan moral beliau terhadap gagasan ini. Waktu itu kami juga belum tahu akan seperti apa gagasan ini berkembang gitu kan. Gagasan dan komunitasnya berkembang itu kita belum tahu. Akhirnya saya sampaikan konsepnya. Pertama UMKM, kedua Go Virtual. UMKM karena sudah dalam beberapa kali fase krisis itu kita membuktikan diri mampu bertahan. Karena biasanya produk-produk UMKM itu kan kebutuhan dasar sih, basic need. Kita krisis nggak krisis, pandemi nggak pandemi, itu biasanya ya tetap butuh gitu. Orang misalnya semua orang butuh kopi, semua orang butuh makan, semua orang butuh cemilan. Cemilan, that's the point ya. Jadi itu satu, insya Allah itu tetap punya peluang untuk hidup gitu, untuk hidup. Tapi soal yang kedua adalah karena di dalam pandemi ini kan, masa pandemi kita untuk membatasi kerumunan, benar sekali, pergerakan, udah itu interaksi, jarak sosial dan sebagainya kayak gini kan, memang kita sengaja nih nggak rapat-rapat, termasuk ada hand sanitizer di sini. Cuman masker ya mungkin mudah-mudahan jaraknya cukup, karena kalau kita ngobrol sepanjang ini napasnya nggak nyampe kayaknya kalau pakai masker. Mudah-mudahan safety. Habis ini kita juga cuci muka, cuci hidung ya, bro. Cuci tangan juga. Cuci tangan ya, cuci muka, cuci hidung, cuci tangan. Jadi pertama UMKM, kedua Go Virtual. Sebenarnya Go Virtual ini salah satu siasat bagaimana UMKM itu bisa tetap mempromosikan produk-produknya, mempromosikan barang dan jasa yang mereka hasilkan itu dengan minim kontak, low touch, rendah sentuhan. Apa bahasa Indonesianya kalau rendah sentuhannya? Kalau low touch gimana kalau di Indonesia? Rendah sentuhan. Sedikit bersentuhan. Oh, sedikit bersentuhan. Jarang dibelai, Pak. Bukan. Sudah lain lagi, Pak. Ya, low touch, low contact ya. Terus satu lagi rendah kerumunan gitu. Ya salah satunya itu gimana caranya kita di rumah dengan lihat HP aja, kalau pingin sesuatu jangan buru-buru nyetar motor deh. Ntar kita coba lihat status WA temen, status Instagram teman, coba searching di Google dan sebagainya, siapa tahu produk yang Anda butuhkan itu sebenarnya ada, bisa Anda lacak dia itu, sehingga Anda nggak perlu pergi ke kerumunan, Anda bisa pesan langsung, eksklusif, delivery layanan pesan antar. Apalagi sekarang saya mendengar sudah ada ojek online. Oh iya, that's right, bener. Ini ya. Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat teman-teman UMKM. Ini salah satu pionir kami, relawan kami, pengelolanya Mbak Rini ya, Mbak Rini Handayani, tahu kan ya? Mbak Rini Handayani.
Nah, dilalahnya di saat kami semangatnya membangkitkan untuk go virtual, low touch ekonomi, contact free ekonomi tadi, yang ekonomi yang kira-kira rendah sentuhan lah, nggak terlalu banyak itu, yang gitu-gitu deh. Kita butuh layanan pesan antar dan sebagainya. Ada salah satu pegiat itu yang memang kebetulan, memang beliau sudah terpikir untuk untuk merintis layanan pesan antar itu. Ini salah satu yang sudah melihat peluang kecil tadi, Pak. Ya, celah kecil. Di celah kabut tadi kan, itu kan bener kan. Ini salah satu yang hadir di Lampung Barat, layanan pesan antar, dan beliau ini manajernya Mbak Dini ini mendeklarasikan diri sebagai sahabat UMKM. Sinkron kan ya? Keren sekali Pak, keren sekali. Sinkron dengan semangatnya. Thank you Mbak Rini. Sudah membuka peluang pekerjaan juga ini Pak. Iya, driver dan sebagainya. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali Pak. Itu salah satunya. Kemudian apa tadi ya? Go virtual ya, masih go virtual. Dan kemudian kenapa go virtual? Kita ini Lampung Barat ini sebenarnya punya banyak produk-produk yang boleh dibilang unik, antik, berkelas dan sebagainya. Yang jadi kendala itu sebenarnya karena itu tidak terlalu terekspos ke dunia yang luas kan kadang-kadang. Bilang pasarnya nggak ada, ntar dulu siapa tahu sebenarnya karena nggak ketahuan gitu. Nah, kita simulasi aja ya. Boleh Pak, silakan. Adit tahu nggak kerajinan dari batok kelapa dan paralon ini posisinya di mana, tahu nggak? Belum tahu Pak. Belum tahu. Tetanggamu bro. Siapa Pak? Ini di dekat Masjid Al Hidayah Pura Laksana. Jadi benar nggak hipotesis saya, dugaan saya bahwa produk kita banyak tapi orang banyak nggak tahu. Iya benar sekali Pak. Itu go virtual. Salah satu membuat membuat produk itu dikenal oleh halayak luas itu kan dengan menggunakan kekuatan dunia maya katakanlah ya, sosial media. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan satu lagi yang kami kemarin agak dorong-dorong itu pakai Google. Karena Google itu kenapa pakai Google? Google itu biasanya kalau orang udah mentok nanyanya ke Google. Iya benar sekali Pak. Di mana sih yang ini di Facebook nggak ada, coba sih siapa tahu tukang sate di sekitar sini gitu. Itu kalau si pebisnis itu sudah punya akun di Google, itu dengan mudah dia terlacak oleh mesin pencarian. Teman saya punya cuman pengusaha kue rumahan di Liwa, tapi kalau kita misalnya posisi di Liwa, GPS dihidupin gitu ya. Hello Google, toko kue dekat sini gitu. Syaratnya harus punya akun Google. Ya. My Business, Pak. My Business, ya. Google My Business yang memang aktif di itu ya, aktif di posting dan sebagainya gitu kan. Nah itu go virtual itu adalah jargon atau slogan untuk mengajak mereka lebih melek pemasaran melalui dunia. Jangan hanya cuma bisa WhatsApp-an, teleponan saja Pak. Iya, status galau lagi ya Allah. Kalau nggak nyindir-nyindir. Iya betul. Suka berarti ya nyindir. Saya suka baca aja Pak. Oh baca aja, kira suka bikin status nyindir-nyindir juga. Itu, jadi itu kira-kira semangatnya pertama UMKM dan go virtual. Awal ceritanya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita malam ini bisa membangkitkan teman-teman Lampung Barat untuk go virtual di UMKM-nya tentunya. Iya. Mungkin teman-teman yang tengah menyaksikan pengen tahu Pak, apa saja yang sudah dihasilkan oleh teman-teman dari UMKM go virtual? Mungkin pencapaian yang sudah dilakukan. Sebenarnya insya Allah kami tidak ingin terlalu GR, tidak ingin terlalu berbangga hati, tapi bersyukur bahwa ketika pertama habis launching tanggal 5 Juli ya, ada Pak Bupati di situ. Tanggal 11 Juli itu artinya hanya selisih 5 ke 11, 6 hari, 1 minggu. Hampir 1 minggu. Itu disambut oleh relawan di Pajar Bulan, ada juga hadir di sana kan. Ada Ibu Lurah. Waktu itu pionirnya Budiah sih, dan teman-temannya yang ngadain di sana. Disambut oleh relawan di sana yang ketika ada acara di sana datang juga simpatisan dari Gedung Surian, waktu itu hadir di Balai Kelurahan Pajar Bulan gitu kan. Kalau tidak salah yang dari kru juga datang Pak. Dari Liwa pengrajin batok juga ada waktu itu, pengrajin batok. Ada Pak Saputra Jaya juga dari Tambak Jaya waktu itu. Dari Padang Tambak datang ke tempat kita. Dan di situ momentumnya itu kan mulai gelinding gitu ya, terbangun. Dan akhirnya yang terutama menular itu adalah semangatnya gitu. Semangatnya Amrul. Setelah itu tiba-tiba seminggu kemudian tanggal 18 Juli Adit juga kesana juga, itu disambut relawan Gedung Surian yang mungkin Adit tahu sendiri. Membludak. Benar-benar membludakan itu. Dari situ Pak saya bisa mengatakan kalau itu boom. Ya. Itu boom. Alhamdulillah. Jadi semangat kalau mereka benar-benar luar biasa.
Jadi itu sudah dari tanggal 5 Juli, 11 Juli, 18 Juli kita sudah mulai semangatnya menggaung kemana-mana, relawan dengan sukarela mereka memposting hal-hal yang relevan yang terkait dengan semangat UMKM dan Go Virtual tadi. Akhirnya kami juga lanjut dengan pelatihan waktu itu. Saya diundang juga di pelatihan kelompok sadar wisata waktu itu oleh Ibu Tri Umaryani, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Tapi kalau singkat cerita apa yang sudah dicapai hingga saat ini adalah pertama, alhamdulillah banyak pelaku UMKM itu mulai melek pemasaran digital. Walaupun kami masih greget, ini seharusnya lebih merata ke seluruh, masih greget, belum apa-apa menurut kami. Tapi itu udah cukup membuat kita bersyukur lah ya, membuat kita bersyukur. Ini harusnya semangat ini bisa ditularkan ke seluruh Lampung Barat. Itu yang pertama, melek pemasaran digital. Yang kedua itu terbangun komunikasi dan jaringan di antara pelaku. Iya, benar Pak. Di antara pelaku dan saling menguatkan gitu, ngasih semangat positif gitu, saling mempromosikan, saling mendukung gitu kan. Contohnya gini, ada di antara anggota komunitas kami, pegiat kami itu adalah petani sayuran organik, ikan organik, sayuran organik dan sebagainya. Itu di Cipta Waras ada Pak Ahmad namanya. Tapi dia sambil dia promo produknya, dia mempromosikan juga produk ayam bakar punya temennya gitu kan, punya temennya dan nyambung lagi, temennya ada lagi produknya ini apa? Pernah dengar sale stick nggak? Pernah Pak. Ya, Sastik itu punya Gedung Surian juga. Iya. Itu saling promosikan, boleh dong katanya, lalapnya sayuran organik, kemudian ayam bakar taliwan, penutupnya cemilan sambil ngopi, ini kopinya gitu kan. Iya. Itu kan tiba-tiba sinerginya terbangun dan dengan apa ya, jaringan yang terbangun itu ternyata bahkan produk teman-teman itu habis terserap oleh pasar lokal, belum sampai keluar loh. Baru pasar lokal aja karena terbangun komunikasi dan jaringan. Bahkan saya dengar Pak, karena mereka sudah mempunyai Google My Business, ada yang sudah memesan kopi dari luar pulau. Oh iya benar. Yang itu sih, yang paling saya ingat itu madu ya, madu. Oh iya madu. Ya madu. Jadi madu itu dia punya apa? Dia baru trial lah pakai Google My Business, posting sedikit. Dia tiba-tiba dapat telepon orderan pertama, kejutan dari Tanggamus. Tiba-tiba mesen, lo tahu dari mana? Saya searching di Google di mana penjual madu. Dia nggak kenal tuh sama orang itu, tapi dia bisa terhubung, tiba-tiba terhubung gitu. Dan terus yang lebih luar biasanya lagi, madunya kemudian dilirik dan apa ya, jadi pemasok tetap untuk salah satu pabrik jamu terbesar yang pokoknya iklannya itu orang pintar, yang minum itu orang pintar gitu kan. Itu kan pabrik jamu terbesar di Indonesia ya. Alhamdulillah itu mulai dari situ geliatnya bangkit UMKM. Jadi semangat yang tadinya tidak ingin berwirausaha tiba-tiba bangkit semangatnya untuk berwirausaha. Kemudian ada yang memberikan testimoni, alhamdulillah Pak, karena lingkungannya positif, omset kami naik 2 kali lipat. Yang tadinya nggak berani bermimpi, kami berani bermimpi. Go virtual, lanjutkan Pak. Itu yang kita syukuri sampai saat kita sudah sedikit banyaknya sudah menikmati ya Pak hasil dari Go Virtual. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kuncinya kalaupun teman-teman pengen bergabung bersama teman-teman UMKM Go Virtual, teman-teman harus punya akun My Business, akun Google My Business maksudnya, dan memasarkan dagangan-dagangannya mengenalkan dagangan-dagangannya ke akun My Business. Oke, dan boleh saya tambahkan, jadi sebenarnya Google My Business itu ibaratnya hanya salah satu metode sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya metode pemasaran virtual itu banyak sih. Ada yang senjata andalannya memang Facebook, ada senjata andalannya memang Instagram, ada yang itu. Tapi Google itu tetap penting dia untuk penanda letak minimal. Penanda letak kayak kalau saya mau beli ini sebenarnya seberapa jauh sih misalnya gitu kan. Itu salah satunya. Jadi kalau masalah platformnya itu ada seleranya masing-masing sih. Ada, walaupun kita tetap dorong masing-masing harus punya Google, tapi kalau untuk strategi pemasaran masing-masing kami berikan juga keleluasaan kepada para pegiat dan relawan. Itu senjata paling ampuh buat mereka apa sih? Ibarat bela diri gini nih, tergantung. Kalau kita lagi fighting di atas mungkin pencaksilat taekwondo itu tepat, tapi ketika kita floor ground pertarungan di bawah ya mungkin harus belajar jiu-jitsu Brazil sih, tergantung inilah, tergantung situasi medan. Dan mereka ada yang, saya karena sasarannya anak muda Pak, kafe ternyata Instagram lebih powerful loh.
Oh saya karena teman-teman saya kebanyakan Facebook, ternyata Facebook lebih powerful loh Pak. Saya ternyata karena teman-teman saya itu ternyata karena sasarannya cuma teman-teman saya, pakai WA saya sekarang ini udah cukup ya, karena produknya hanya untuk itu kira-kira. Jadi begitu. apapun bentuknya, mau akun Google My Business, WA, Facebook, ataupun juga Instagram. Iya. Jadi kita mempunyai smartphone, jadi harus smart people juga. Yeah, smartphone for smart people. Oke. Itu Baik. kutipan malam ini kan. Oke. Oke Pak, sepertinya season pertama kita sudah mungkin kita sudahi dulu Pak. Iya. Karena mungkin masih banyak sekali yang harus Iya. kita gali, yang harus kita bagi untuk teman-teman se-Lampung Barat, mungkin se-Indonesia. Ini khususnya di Lampung Barat. Lampung Barat dulu deh, kita Lampung Barat dulu kita ya, Pak. ubek-ubek kampung kita dulu. Oke. Baik Pak, kita rehat dulu sejenak. Iya. Mungkin sesaat lagi kita sambung lagi di season yang berikutnya. Oke, thank you bro. By Terima the way, kasih, Pak. vokalnya luar biasa. Sama Bapak juga, keren. Mencari cinta sejati.